Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman warzuqna fahman. Ma'asyiral muslimin, para jamaah sekalian yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita semua. Insyaallah taala pada malam hari ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan hadis Arba'in An-Nawawiyah. Dan insyaallah kita masuk kepada hadis yang ke-15. Qala al-muallif rahimahullahu taala, muallif atau penulis menyebutkan al-hadisul khamis ashar, hadis yang ke-15, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan aw liyasmut, maka hendaklah dia mengucapkan ucapan yang baik atau hendaklah dia diam. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim jarahu, hendaklah dia memuliakan tetangganya. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, dan siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim dhaifahu, hendaklah dia memuliakan tamunya. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Baik. Hadis ini para jamaah sekalian yang semoga dirahmati dan berkahi Allah Azza wa Jalla. Kalau kita kasih judul, ada ulama yang memberikan judul dengan 3 perangai kebaikan. 3 perangai kebaikan. Salasu khisalin min khisalil khair. Ya, 3 perangai kebaikan. Adapun makna hadis secara umum, ya, sangat jelas dalam hadis ini Nabi alaihi salatu wassalam yaitu memberikan dorongan kepada kita untuk mengucapkan sesuatu yang baik, untuk mengucapkan ucapan yang baik. Atau kalau tidak bisa maka diam. Ya. Maka Nabi SAW memerintahkan kepada kita, menganjurkan kepada kita, mendorong kita untuk mengucapkan yang baik dan diam, ya, dari perkara yang tidak baik. Ya. Dari mengucapkan ucapan yang tidak baik. Ya. Demikian pula Nabi SAW beliau mendorong kita untuk yang memuliakan tetangga dan juga memuliakan tamu. Ini sangat jelas dalam hadis ini, bahwa hadis ini menunjukkan anjuran dan dorongan dari Nabi alaihi salatu wassalam agar kita mengucapkan ucapan yang baik, atau jika tidak maka diam, dan juga anjuran untuk memuliakan tetangga dan juga tamu. Adapun makna secara rinci, ya, penjelasan secara rinci dari sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Yang pertama, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi alaihi salatu wassalam, ucapan beliau, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Maksudnya adalah man kana yusaddiqu wa yuqirru jazman bi Rabbina azza wa jal wa bi yaumil qiyamah falyamtathil ma ya'ti. Yaitu maksudnya adalah barang siapa yang membenarkan dan mengakui dengan pasti akan Rabb-Nya azza wa jal dan hari kiamat, maka hendaklah dia mengerjakan apa yang Allah perintahkan. Kemudian yang berikutnya adalah wa qauluhu, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, falyaqul khairan,
Ya. Hendaklah dia mengucapkan yang baik. Maksudnya adalah fala yatakallam illa bil khairi. Fala yatakallam illa bil khairi. Janganlah dia berbicara kecuali dengan kebaikan. Artinya jangan dia berbicara kecuali ucapan dia itu atau pembicaraannya itu mengandung kebaikan. Dan kebaikan itu ada dua, ya. Imma fi dzatihi wa imma fi ma yatarattabu alaihi, ya. Atau sebagaimana disebutkan oleh Asy-Syaikh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala bila menyebutkan wal khairu naw'an, kebaikan itu ada dua macam. Khairun fil maqali nafsihi wa khairun fil murad bihi. Yang pertama khairun fil maqali nafsihi atau khairun fi dzatihi, yaitu maksudnya adalah baik secara zatnya, maksudnya adalah secara asalnya perkataan yang diucapkan itu memang perkataan atau ucapan yang baik, ya. Itu yang disebut dengan khairun fi dzatihi atau li dzatihi. Memang zatnya, yaitu perkataan itu sendiri asalnya memang ya sudah baik. Ya, memang perkataan itu memang sudah baik. Contohnya apa? Seperti ucapan, seperti orang berzikir, ucapan tasbih, ya. Orang membaca Al-Quran, secara asalnya memang sudah baik, ya. Faqaulul khairi fi dzatihi, ya. Maka ucapan baik dalam zatnya, yaitu ucapan yang memang asalnya memang sudah baik, ya. Itu seperti qiraatil Quran, seperti membaca Al-Quran, wa kat tasbihi, seperti bertasbih, wa dzikri umuman, atau berzikir secara umum, wa ilqa'is salam, yaitu mengucapkan salam. Ya, ini semuanya secara asalnya adalah memang ucapan itu baik, ya. Wal islah bainan nas, mendamaikan manusia, ya. Wa hakadha, dan seterusnya. Wa ammal khairu fi ma yatarattabu alaihi. Adapun baik, ya, terkait dampaknya, ya. Baik karena dampaknya. Artinya perkataan itu berdampak baik, ya. Ya, khairun fil muradibih. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yaitu khairun fi muradibih, yaitu baik karena tujuannya atau niatnya mengucapkan ucapan tersebut, ya. Karena tujuan dia, niat dia baik, maka ucapan itu menjadi khair, baik. Secara asal ucapan dia itu adalah ucapan yang biasa saja, ucapan yang mubah, perkataan yang mubah. Namun ketika dia mengucapkan ucapan tersebut, tujuannya adalah suatu kebaikan. Di antaranya misalkan idkhalus surur ala qalbi akhihi, yaitu memberikan rasa gembira kepada saudaranya. Nah, ini akan memberikan dampak yang baik, ya. Akan bernilai baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa ammal khairu fi ma yatarattabu alaihi fakal kalamil mubahi. Adapun perkataan ucapan yang baik fi ma yatarattabu alaihi, karena dampaknya, fal kalamul mubah, seperti ucapan yang mubah, fi majriyatil hayah, yang biasa terjadi dalam kehidupan kita, ya, yang biasa terjadi dalam kehidupan kita. Seperti misalkan, ya, seorang anak berucap yang baik untuk menghibur kedua orang tuanya, atau seorang suami berkata yang baik, ya, mengucapkan sesuatu yang membuat senang pasangannya, ya, atau seorang istri membuat senang suaminya, mengucapkan ucapan-ucapan yang sebenarnya asalnya adalah mubah, ucapan yang biasa, yang boleh, ya, tidak dilarang, tidak juga dianjurkan, tapi ya asalnya mubah, tapi dia tujuan dia, misalkan dia mengajak ngobrol,
ya istrinya, suaminya, ya, dengan ucapan-ucapan yang membuat ya tentram hatinya, maka ini termasuk dalam kategori al-kalam al-khairu fi ma yatarattabu alaihi, yaitu baiknya ya karena niatnya, yaitu berdampak baik ya terhadap ucapan yang ia ucapkan, ya. Ucapan yang mubah tapi dampaknya itu adalah kebaikan. Awid dhaif, atau misalkan ucapan yang diucapkan kepada tamu untuk menghibur tamu. Awid zamil fil amal, atau teman di tempat kerja. Awid dirasa, atau teman di di sekolah, di tempat studi, ya. Fa innahu mimma yujibul ulfah wa yub'idun nufrah. Maka semua itu adalah ucapan-ucapan yang bisa ya mendatangkan keakraban, ya, dan menghilangkan rasa keterasingan. Kalau kita duduk-duduk, ya, lalu kemudian diam saja misalkan, tidak diajak ngobrol sama orang, tentu terasa asing, ya kan? Tidak enak rasanya. Kita bertamu ke tempat orang, ya, orang itu sibuk dengan urusannya, ya. Akhirnya tamunya dibiarkan, tidak diajak ngobrol, tidak disuguhkan makanan atau minuman atau dan lain sebagainya lah, yang menunjukkan hal-hal yang bisa menjadikan tamunya tersebut merasa nyaman ketika bertamu ke rumah orang tersebut. Ya, didiamin, tentu dia akan merasa tidak enak, kan? Ini namanya nufrah, ya, sesuatu yang membuat terasa asing. Ini rasa asing kita. Tapi kalau diajak ngobrol, diajak bercanda, ya, teman kita ajak ngobrol yang bagus, ya, tentu dia akan merasa oh ini dianggap, gitu kan? Ini dia akan merasa senang artinya. Ya, merasa tentram. Ini namanya idkhalus surur, memasukkan kebahagiaan ke dalam hati saudaranya. Asalnya ngobrolnya biasa aja, ngobrol tentang mancing misalkan, biasa aja, mubah. Tapi ketika temannya senang, dia diajak ngobrol misalkan, ya, ini menjadi suatu ucapan yang baik, ya. Ini khair fima yatarattabu alaihi, kebaikan karena dampak yang ditimbulkan dari niat atau tujuan orang yang mengucapkannya. Wa qawluhu, dan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, aul yasmut, atau hendaklah dia itu diam. Ai in lam yakunil khairu fa innahu ma'murun bis sukuti. Kalau memang tidak ada kebaikan ketika dia mengucapkan sesuatu tersebut, maka yang terbaik bagi dia adalah diam. Maka yang terbaik baginya adalah diam. Makanya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, hadis ini, kata beliau, bila seseorang itu ingin berucap, maka hendaklah dia berfikir. Jadi hadis ini ingin menunjukkan kepada kita bagaimana adab seseorang ketika dia berbicara. Kalau memang tidak ada kebaikan padanya, maka lebih baik diam. Maka kata Imam Asy-Syafi'i, apabila seorang ingin berbicara, hendaklah dia itu berfikir terlebih dahulu, ya. Hendaklah dia berfikir terlebih dahulu. Fa in dhahara annahu la dharara alaihi takallam. Kalau memang dia berbicara itu tidak menimbulkan sesuatu yang mudarat, yang berbahaya, ya, maka silakan dia berbicara. Wa in dhahara anna fihi dararan aw syakka fihi amsak. Kalau ternyata kalau dia berbicara itu memunculkan bahaya, atau dia ragu kira-kira ini dampaknya baik atau nanti malah sebaliknya, maka lebih baik itu amsak, ya, dia diam, dia menahan diri untuk tidak berucap. Nah, ini yang dianjurkan di dalam hadis ini, yang ditunjukkan di dalam hadis ini. Aul yasmut, atau hendaklah dia diam. Kemudian wal ma'mur bis sukut anhu naw'an.
Ya. Yang diperintahkan, yaitu sesuatu yang diperintahkan untuk kita diam darinya, itu ada dua macam. Ya. Yang pertama adalah al-kalam asyarr. Ya. Ucapan yang kita diperintahkan untuk diam darinya itu ada dua macam. Yang pertama adalah al-kalam asyarr. Ucapan yang buruk. Ya, ucapan yang buruk, ucapan yang jelek. Dan ucapan yang buruk ini, yang memang zatnya memang secara asalnya buruk, ya. Al-kalam asyarr fa aqbahuhu fa innahu darakat. Ya. Maka ini bertingkat-tingkat. Ya. Sebagian dengan yang lainnya ada yang lebih buruk dari yang lainnya. Satu dengan yang lainnya itu bertingkat-tingkat. Ada yang lebih buruk, ada yang buruk, ada yang lebih buruk lagi. Gitu. Dan seburuk-buruk ucapan itu adalah yang paling buruk al-kalam asyarr, yaitu asyirk, yaitu kesyirikan. Ya. Contohnya seperti apa? Seseorang berdoa kepada selain Allah. Seorang menyeru kepada selain Allah. Ya. Maka ini adalah suatu kesyirikan. Dia menyeru kepada selain Allah sesuatu yang tidak bisa, tidak mampu dikerjakan, dilakukan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Ya. Maka ini kesyirikan, syirkun akbar. Ya. Ada orang minta turun hujan, datang ke tukang pawang hujan misalkan, atau orang minta ditahan hujan supaya tidak hujan hari ini, datang ke pawang hujan. Ya. Maka ini sesuatu yang tidak bisa dilakukan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Allah yang kuasa menurunkan hujan, dan Allah juga yang kuasa menahan hujan. Ya. Ada orang minta ditunjukkan jodohnya, padahal jodoh itu Allah yang menetapkan. Atau ada orang minta ditunjukkan rezekinya, saya bagusnya usahanya di mana. Lalu dia betul-betul meyakini orang itu, oh kamu di sini, di sini, di sini, di sini. Kalau kamu di sini, ini pasti seperti ini. Dia meyakini orang itu. Ya. Maka ini termasuk kesyirikan. Dan ini adalah seburuk-buruk, ya, ucapan yang buruk. Ketika seorang berdoa meminta kepada selain Allah, fi ma la yaqdiru alaihi illallah, dalam hal-hal yang tidak mampu dilakukan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Kemudian wakal istihza biddin. Ya. Seperti di antara kalam yang syarr itu adalah mengolok-olok agama. Maka ini adalah kekufuran. Ya, maka ini adalah kekufuran. Allah mengatakan, "Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un." Ya, la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Ya. Katakanlah, apakah dengan Allah, ayat-ayatnya, rasul-rasulnya, ya, kalian saling berolok-olok, jangan kalian minta maaf. Sungguh kalian itu telah kafir setelah kalian beriman. Ya. Ini merupakan kekufuran, tindakan kekufuran, mengolok-olok agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini fenomena yang sering kita saksikan zaman sekarang ini, jemaah sekalian. Bahkan yang sekarang yang sedang viral itu apa? Mungkin antum tahu apa itu? Ada video, halo guys, hari pertama masuk neraka. Tahu kan? Oh, itu viral sekarang. Nah, ini ketahuilah jamaah sekalian, terutama para pemuda, ya, di mana zaman sekarang ini masalah medsos itu sangat gencar, ya. Ya. Dan semakin semakin berkembangnya teknologi, ya, medsos itu semakin
menimbulkan kerusakan-kerusakan. Ya. Sebenarnya hukum medsos? Ya, tidak haram secara mutlak. Dalam kaidah disebutkan al-wasailu laha ahkamul maqasid. Ya, sesuatu wasilah itu memiliki hukum tujuan. Kalau medsos itu kita jadikan wasilah, sarana untuk kita berdakwah, itu bagus. Tapi kalau medsos itu kita jadikan sarana untuk menebar kebencian, untuk menebarkan berita-berita hoax, ya, hoax atau hoax, ya, dan lain sebagainya, hal-hal yang tidak bermanfaat, bahkan mengandung istihza biddin. Sebagian orang yang istilahnya orang yang asik-asikan aja. Biasanya para pemuda-pemuda yang masih dalam masa puberitas, ya, masih dalam pertumbuhan, beralih ke baru-baru menginjak remaja, itu kan mudah terpengaruh oleh teman-temannya, mudah terpengaruh oleh media yang sekarang sangat gencar sekali, ya. Jadi hal-hal seperti itu kadangkala menjadi bahan guyonan, ya. Jadi bahan candaan, dianggap biasa. Nah, ini sebabnya yang pertama adalah karena memang kejahilan itu. Jahil terhadap agama itu sangat berbahaya. Ya. Padahal tindakan semacam itu merupakan tindakan kekufuran. Meskipun kita tidak mentakfir personnya, ya, itu perkara yang perlu perincian lagi. Tetapi secara umum perbuatan semacam itu tidak diperkenankan, termasuk tindakan kekufuran. Kita tahu neraka itu adalah ciptaan Allah dan merupakan tanda dari kekuasaan Allah. Allah ciptakan adanya neraka. Ya, ini jadikan bahan mainan. Ternyata tidak panas-panas amat, ya, katanya. Wah, luar biasa itu. Beraninya dia mengatakan seperti itu. Ya, karena teknologi AI itu kan, AI, ya. Teknologi AI. Jadi sehingga segala macam itu bisa dibuat seperti layaknya nyata, suatu yang nyata. Ya, jadi dibuatnya video itu seperti dia masuk dalam neraka. Halo guys, hari pertama masuk neraka guys. Nah, ternyata tidak panas-panas amat. Ini penghinaan, istihza biddin. Ya. Yang lebih parahnya lagi jemaah sekalian, ada yang komentar itu dengan ketawa-ketawa. Komentar di video itu. Ya. Kan kalau di medsos itu bebas orang ada berkomentar dan lain sebagainya. Itu lebih parah lagi. Ya. Berarti dia menyetujui apa yang dilakukan orang itu. Dan kita berharap orang yang melakukan itu bukan orang muslim, ya. Ya. Karena sungguh sangat disayangkan kalau sampai seorang muslim terjatuh dalam perkara itu. Dan kita mesti mengingatkan, ya. Makanya kita ucapkan semacam ini agar para pemuda, agar orang-orang yang berkecimpung di dunia medsos agar tidak terpengaruh hal-hal yang semacam itu. Tidak dijadikan bahan guyonan, tidak dijadikan bahan candaan dan seterusnya. Karena ini berbahaya jemaah sekalian. Ya. Ketika kita menjadikan agama itu sebagai bahan candaan, bahan tertawaan. Ya. La ta'tadiru kata Allah Subhanahu wa taala, qad kafartum ba'da imanikum. Jangan kalian itu meminta maaf, jangan mencari-cari uzur, ya. Qad kafartum ba'da imanikum. Kalian telah kufur setelah kalian beriman, ya. Padahal kita tahu jemaah sekalian, neraka itu panasnya itu kata Nabi alaihi salatu wasallam, narukum hadhihi yuqadu banu adam juz'an wahidan min sab'ina juz'an min nari jahannam. Ya. Jadi api kalian ini kata Nabi alaihi salatu wasallam, ya, panasnya itu satu bagian dari 70 bagian dari, ya, api neraka. Bayangkan jemaah sekalian, satu bagian aja api kita yang di dunia ini itu hanya satu bagian dari 70 bagian api neraka. Bayangkan. Dan satu bagian itu sama panasnya dengan panas api neraka. Ya. Sama panasnya dengan api neraka. Dan itu 70 kali. Ya. 69 kali. Ya. Karena itu bagian satu bagiannya yang di dunia itu. Nah, ditambah 69 kali. Bayangkan betapa panasnya
api neraka itu. Ya, api dunia aja satu bagian. Itu sudah panasnya macam apa. Kita pegang lilin aja kita tidak mampu. Sedetik aja tek, itu kita tidak mampu. Ya, apalagi sampai ya hari pertama masuk neraka. Ya. Ini luar biasa ya. Semoga Allah memberikan hidayah. Baik, kemudian jamaah sekalian, nah ini berhati-hati kita dari ucapan, ya. Dari perkataan yang kita ucapkan. Ini bisa berbahaya sekali. Wa minhu as-sabbu wal la'nu fa innahu muharram. Dan di antaranya adalah celaan, mencela dan melaknat, mengutuk. Maka ini tentu saja haram. Kemudian fal kalamus syarr ma huwa naw'ani aidan. Kemudian kalam asyar, ucapan yang buruk itu juga dibagi menjadi dua. Maka syarrun fi dzatihi aw yakunu syarran fi ma yatarattabu alaihi. Ya, dibagi menjadi dua juga. Ya, ada syar buruknya secara zatnya memang sudah buruk, ya. Ya, seperti yang kita sebutkan tadi, seperti orang yang ya mengucapkan ucapan yang menghina agama, orang yang mengucapkan celaan atau melaknat, orang yang meminta berdoa kepada selain Allah. Ini jelas. Ya. Au yakunu syarran fi ma yatarattabu alaihi, atau buruknya itu karena dampak yang ditimbulkan dari ucapan tersebut. Ya, seperti seseorang menyebutkan berita-berita yang telah berlalu, ya, atau mengucapkan syair-syair, kata ulama, yaitu seperti menyebutkan berita-berita atau syair-syair yang bisa yaitu membangkitkan atau menyebabkan terjadinya keburukan, ya, pemicu terjadinya perkara yang buruk, ya, seperti misalkan ya ka akhbaril hurub al-madiyah. Nah, contohnya misalkan seperti orang menyebutkan tentang ada perseteruan antara suku, misalkan perangan antara suku, ya. Ya, ini akan berdampak buruk, ya. Secara asalnya tidak. Kalau kita bercerita tentang sesuatu, ada perseteruan dan lain sebagainya, kalau kita berceritanya biasa-biasa saja, ya, selain kepada kubu yang berseteru, tentu ini tidak akan menjadi masalah. Tapi ketika itu diucapkan, ya, diucapkan kepada kubu yang berseteru, bisa jadi itu membangkitkan sesuatu yang menyebabkan kerusakan, keburukan, ya. Maka ini idza kanat turisul na'arat. Kalau hal itu kemudian menyebabkan membangkitkan rasa fanatisme, ya, fanatisme golongan, fanatik kesukuan dan seterusnya. Ya, ada orang misalkan dua klub bola misalkan, ini berseteru, ya. Dua klub bola, yang satu menang, yang satu kalah. Ya, yang satu menang karena curang. Ada yang lain teman-temannya bercerita, ceritanya kepada yang dicurangi misalkan. Akhirnya dia merasa sakit hati, kok teringat dengan itu. Teringat ketika dia kalah karena dicurangi kelompoknya itu, klubnya itu. Akhirnya dia marah. Ngadulah kepada yang ini, klubnya itu, supporternya itu, ya kan? Akhirnya timbul kekacauan. Nah, ini hal-hal yang semacam ini yang tidak diperkenankan, ucapan-ucapan semacam itu. Nah, ini ya fi ma yatarattabu alaihi, karena dampak yang ditimbulkan darinya. Ya, ini syar, buruk karena dampak yang ditimbulkan darinya. Atau menyebutkan syair-syair, ya, menyebutkan syair yang itu bisa menimbulkan kerusakan. Bahkan ada ditulis satu buku itu, satu kitab ditulis yang judulnya itu, namanya itu Syu'ara qatalahum syi'ruhum. Ya. Sampai seperti itu. Karena para penyair itu kadangkala mereka membuat syair-syair itu menyindir atau menyerang orang, mencela orang dari syairnya. Ya.
Nah, itu kalau kita mau analogikan dengan, kiaskan dengan kejadian-kejadian fenomena sekarang ini, itu biasanya orang-orang kalau ngomong itu kan nyinyir, ya kan? Ya, nyindir orang di medsos, di apa segala macam, yang apalagi sampai nyindir pemerintah. Nah, ini besar nih masalahnya. Pemimpin satu negeri. Kalau masih satu orang, orang biasa, mungkin masih ringan. Sampai kepada pemimpin ini lebih besar lagi. Ya, walaupun satu orang pun juga tidak boleh. Ya, nyindir-nyindir. Akhirnya apa? Kan kita sering dengar banyak kejadian ketika dia berkomentar-komentar yang nyindir-nyindir itu, akhirnya kena ciduk dan seterusnya. Nah, ini akibatnya. Akibat ucapannya itu syar, ya. Timbul syar, timbul keburukan. Ya. Berdampak buruk bagi dia. Nah, ini contohnya. Nah, dalam syair-syair misalkan, ya. Mereka para penyair-penyair itu sampai membuat syair-syair itu kan menyerang orang, mencela orang. Ya, sampai ditulis ada syair yang disebutkan itu syair itu syu'ara qatalahum syi'ruhum. Ya. Penyair yang terbunuh oleh syairnya, oleh syairnya. Ya, karena apa? Dari syairnya itu mengandung hal-hal yang bisa menimbulkan kerusakan. Wa ambal kalam. Kemudian tadi al-ma'mur bis-sukut anhu. Ya. Nau'an. Ucapan yang kita diperintahkan untuk diam darinya ada dua macam tadi, ya. Yang pertama tadi apa? Al-kalam asyar. Apa itu al-kalam asyar? Ucapan yang buruk. Yang kedua, al-kalam al-laghu. Al-kalam al-laghu alladhi la faidata fihi. Al-kalam al-laghu alladhi la faidata fihi. Yang kedua itu ucapan yang sia-sia, yang tidak ada faedahnya. Ucapan yang sia-sia, yang tidak ada faedahnya. Baik. Wa ammal kalamul laghu wa huwa ma la faidata fihi ay annahu laysa bi khairin fi dhatihi wala fi ma yatarattabu alaihi. Yaitu ucapan yang tidak ada faedahnya, yaitu yang tidak ada kebaikan secara asalnya maupun dampak yang ditimbulkan dari ucapan tersebut. Ya, wala bisyarr, dan tidak pula buruk fi dzatihi, secara asalnya, secara zatnya, wala fi ma yatarattabu alaihi, dan juga tidak buruk dalam perkara yang yang terkandung, yang menjadi dampak dari ucapan tersebut. Fa hadza laisa muharraman lakinnal afdal tarkuhu. Akan tetapi yang ini tidak haram, tetapi yang lebih utama adalah meninggalkannya. Jadi tidak perlu kita terlalu banyak ngomong, misalnya itu maksudnya, ya. Tidak perlu banyak ngomong, meskipun omongannya itu omongan biasa, mubah, tidak tidak mengandung kebaikan, tidak juga mengandung kejelekan, tidak juga berdampak yang buruk, ya, atau sebaliknya. Tetapi yang lebih utama adalah, ya, diam. Itu lebih baik, ya. Karena kadang-kala kalau terlalu itu juga bisa menimbulkan buruk juga, ya. Wa qawluhu man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fil mawadhi' as-salasa yuradu bihadzal jumal al-hasu wal ighra' ala imtisari ma ba'daha. Kemudian ucapan Nabi SAW, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Nah, ini tujuannya apa? Nah, tujuannya ketika diucapkan seperti itu, ini memberikan suatu faedah, ya, menunjukkan bahwasannya ada dorongan, ada motivasi, ada anjuran untuk melakukan, ya, sesuatu setelahnya, ya, untuk mengerjakan sesuatu setelahnya, ya, baik itu imma fi'lan, baik itu berupa melakukan dengan suatu perbuatan, autarkan, atau meninggalkannya, ya. Jadi ketika kita mendengar hadis man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, ya,
berarti ini menunjukkan apa? Di situ ada dorongan agar kita mengerjakan sesuatu setelahnya, yang disebutkan setelahnya. Dan ini juga disebutkan oleh para ulama, ini juga menunjukkan bahwa ya berkata yang baik atau diam dan memuliakan tetangga, demikian pula tamu, itu termasuk daripada min syu'abil iman, termasuk daripada cabang keimanan, ya. Kemudian wa qawluhu falyukrim jarahu, hendaklah dia itu memuliakan tamunya. Ya, memuliakan di sini ya tidak ada dhabitnya, tidak ada ketentuan mutlak. Ya. Tidak ada kaidah atau ketentuan yang baku bahwa yang disebut dengan memuliakan itu seperti ini, tidak ada. Karena Nabi SAW menyebutkan itu secara mutlak, secara umum. Ya. Atlaqan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya al-ikram. Beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan al-ikram ini secara umum. Fal yukrim jarahu. Ya, maka ketika kondisinya seperti itu, maka dalam syariat kaidahnya adalah fayurja'u fihi ilal 'urf. Fayurja'u fihi ila al-'urf. Maka jika tidak ada ketentuan yang baku, maka ini kembali kepada uruf. Uruf itu apa? Uruf itu adalah adat kebiasaan masyarakat. Yang biasa menurut masyarakat itu yang termasuk memuliakan itu seperti apa? Nah, itulah dia memuliakan. Ya. Kalau misalkan ada orang tamu itu kalau datang mesti disembelihkan kambing, berarti itu termasuk memuliakan di daerah itu, mesti disembelihkan kambing misalkan. Dan demikian seterusnya. Jadi kembali kepada uruf, kepada kebiasaan di suatu masyarakat. Ya, itu kalau tidak ada kaidah atau ketentuan yang baku dalam hal tersebut. Baik, kita cukupkan sampai di sini karena waktu telah habis. Ya, yang benar itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa menerima kebenaran, mengamalkannya dan menyampaikannya kepada kaum muslimin. Dan yang salah itu dari diri kami pribadi karena kekurangan, keterbatasan, ya, dan juga dari syaitan. Semoga Allah mengampuni dan melupakan kita dari sesuatu yang salah tersebut sehingga kita tidak pernah bisa mengamalkannya dan menyampaikannya. Akhirnya kita tutup majlis ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.